Esperanza. Cuando te veo
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf, terlambat 10 menit. Loadingnya lama. Ini saya di gunung ini. Jadi posisinya bandwidth-nya antara ada dengan tiada. Gimana kabar teman-teman sekalian semuanya? Baik, Pak. Nah, nggak stabil. Mas Farel, halo Mas, bisa dengar saya Mas? Agak putus-putus, Pak. Mas, saya isinya kuliah kali ini saya matikan videonya biar bebannya nggak terlalu berat. Gimana, Pak? Pokoknya nanti nge-lag. Ya, saya izin kali ini saya matikan videonya ya. Oh, iya, Pak. Posisinya video saya matikan karena bandwidth-nya ini kelihatannya nggak stabil. Ya. Ya, mohon izin nih, saya mohon izin kondisi nggak mungkin kan kalau saya video. Saya mohon maaf kali ini videonya saya matikan ya Mas. Iya, Pak. Halo, Mas Tidak Farel. apa-apa. Iya, Pak. Ya, izin ya. Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini dengan segala keterbatasan kita lanjutkan kuliah kita. Ini kuliah terakhir ekonomi mikro. Saya tekankan kembali bahwasanya mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini nanti sangat Anda perlukan ketika nanti Anda mempelajari kewirausahaan, juga technopreneurship, marketing, dan juga mata kuliah OMPI. Jadi dan semua mata kuliah manajerial di depan saya, janganlah lupa Anda nanti saya ujian gitu ya. Satu nanti dengan kuliah kamu dari Bapak Muhammad Abdul Wahab, SMH, beliau salah satu pengajar di Rumah Fikih Indonesia, akan menjelaskan tentang seputar muamalah syariah. Jadi muamalah yang berdasarkan hukum Islam. Muamalah berarti adalah transaksi jual beli dan perdagangan dan akad
Tadi putus sampai mana, Mas? Mohon maaf Halo? Pak, suaranya putus-putus juga Pak. Aduh, bentar. Gimana solusinya ya? Bentar, bentar. Saya coba cari solusi terakhir. Seperti ini udah masih putus nggak, Mas? Sudah mendingan Pak. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, Ya ini Pak, penuh saya perjuangan ini izin kuliah. record ya Pak. Silakan, silakan, silakan. Oh, Recording in Bu Reni. progress. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Roni. Selamat malam. Ini saya lagi malam, Bu. Saya lagi di gunung ini, Bu. Jadi suaranya kayak gini. Jelas ini. Luar biasa, luar biasa. Ya, mudah-mudahan internetnya jaringannya bagus ya. Pakai apa, Pak? Pakai ada internet di sana? Maksudnya pakai HP apa pakai apa itu? Ya, Bu. Mudah-mudahan stabil. Monggo, monggo. Enggak. Monggo, Pak. Jadi saya posisi di luar kan kedinginan. Saya kalau dalam rumah itu nggak ada sinyal. Jadi solusinya handphone saya keluar, pakai hotspot saya tarik ke dalam. Yang kedinginan biar handphonenya jadi luar. Saya nggak Luar biasa. kedinginan. Ya. Ini Pak Roni nih enak jalan-jalan terus ya. Baik. Dari mahasiswa ya. Ya, monggo Pak. Saya lanjut. Saya lanjutkan ya, Bu ya. Dari kita terakhir. Baik, saya ulangi tadi, bahwasanya rumah tangga ketika kita pandang sebagai satu pihak pelaku ekonomi itu berperan dua hal. Pertama adalah dasar supply, dia adalah mensuplai tenaga kerja, mensuplai modal, dan mensuplai labor. Jadi biasanya seperti itu, masyarakat itu mensuplai. Putus ya Pak Roni ya. Recording stopped. Maaf, sekali lagi putus. Terus lagi. Bentar, Udah nggak ada, Bu, udah hilang. baik, saya ulangi lagi ya, mudah-mudahan nggak putus. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ulangi lagi. Tadi bicara masalah rumah tangga, maka pada dasarnya mereka adalah pelaku yang berfungsi ganda, berperan ganda. Recording in Pertama, progress.
Pertama, sebagai mereka adalah dalam pasar supply, mereka adalah mensuplai tenaga kerja mereka. Nanti dari tenaga kerja tersebut nanti mereka akan mendapatkan hasil gaji, gitu kan ya. Urutannya adalah ketika mereka mendapatkan gaji, maka nanti sisa dari sisa dari pendapatan gaji tadi dikurangi pengeluaran bulanan, itu nanti akan muncul saving atau tabungan. Tabungan inilah nanti yang akan digunakan oleh masyarakat untuk menabung dan akhirnya apa? Dikumpulkan melalui perbankan, nanti akan digunakan, diputar dalam pasar uang, akhirnya menjadi modal. Jadi nanti ada pasar uang seperti itu. Nanti di pasar uang inilah nanti akan muncul yang namanya, istilah digambarnya adalah capital market. Capital market. Dan yang berikut lagi adalah mereka juga sebagai pensuplai tanah atau land di sini ya. Jadi land, labor dan juga capital seperti itu. Tapi di sisi lain orang yang sudah bekerja di perusahaan, maka nanti mereka juga ketika mendapatkan uang tersebut akan menggunakan pendapatan tadi, gaji tadi untuk berbelanja. Nah, di sini mereka akan masuk ke pasar namanya pasar demand. Di mana apa? Nanti mereka di sini akan menggunakan uang mereka untuk berbelanja dan menggunakan memanfaatkan atau membeli produk dari perusahaan-perusahaan. Jadi dia berlaku dua sisi. Dia sebagai tenaga kerja mendapatkan uang, nanti uangnya dikumpulkan untuk apa? Menjadi modal bagi perusahaan. Jadi muter uangnya di situ, muter-muter di situ aja. Tapi nanti orang yang sama sebagai pekerja tadi akan mengkonsumsi produk baik dari pabriknya sendiri. Orang yang bekerja di Astra, di Toyota, ya dia bisa jadi pakai mobil Toyota. Siapa yang buat? Ya dia sendiri salah satunya sebagai komponen pelaku tenaga kerja di situ. Dan dia akan menggunakan produk-produk lain. Ini namanya siklus pasar output. Jadi ada pasar supply, rumah tangga di sini berperan sebagai supply labor, capital dan juga land atau tanah. Dan pasar output berarti mereka adalah sebagai pengguna atau pengkonsumsi atau pembeli dari output perusahaan. Kira-kira seperti itu. Gambar di atas seakan-akan meniadakan pemerintah dan pasar internasional. Pada dasarnya nanti di tengah-tengah itu ada pemerintah. Nah, cuma di sini diilustrasikan, tidak ditampilkan untuk memudahkan pembahasan karena topik kita memang pada bab ini adalah fokus kepada rumah tangga. Asumsi-asumsi yang berlaku, pertama, dalam asumsi pasar kompetitif sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kekuatan permintaan dan penawaran. Yang lalu kita sudah belajar titik equilibrium, betul kan ya? Supply, demand, dan titik equilibrium. Titik pertemuan antara supply dan demand. Benar kan ya, Mbak Chelsea? Masih ingat? Titik equilibrium. Bagaimana, Bapak? Titik equilibrium masih ingat? Titik E, equilibrium. Suara saya dengar? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ya. Itu apa bedanya dengan elastisitas, Mbak? Mbak Chelsea. Kalau yang equilibrium itu pertemuan kurva permintaan dan penawaran. Kalau elastisitas kemarin Adalah sebentar, Bapak. adalah apa? Ya, nggak apa-apa. Lama pun nggak apa-apa, saya tunggu.
Mau saya obrol nih. Yang lalu Mas Farel ya? Dapat berapa kemarin Mas? Poinnya Mas? Poin apa, Pak? Yang waktu jawab pertanyaan kemarin siapa? Mas Farel atau Mas Viro? Lupa saya. Saya, Pak. Mas Viro ya. Berapa kemarin Mas? 5 poin, Pak. Nah, nanti diingetin ya waktu saya ini ya, waktu habis ujian. Kuliah. Kalau kuliah seperti itu, apa korelasinya? Mengapa kok dibahas? Nanti kombinasinya nanti larinya kemari ke bab sini, nanti kita mempelajari karakter itu. Persen. Oh, maaf, Pak. Suaranya sempat hilang, Pak. Oh, saya ulangi. Yang bisa jawab korelasi antara elastisitas dengan equilibrium. Nggak ada? Ya, sudahlah. Nanti kita bahas nanti. Yang dominan. Ini artinya adalah terjadi namanya pasar kompetitif. Karena kalau terjadi pelaku industri dominan, itu nanti bisa menyebabkan terjadinya monopoli. Atau kalau berbagi dua namanya duopoli. Kalau berbagi kelompok namanya oligopoli. Itu berarti tidak pasar kompetitif. Mohon maaf, Pak. Suaranya hilang-hilang, Pak. Yang kedua, tidak ada satu rumah tangga atau perusahaan pun yang memiliki kendali terhadap penawaran dan permintaan tersebut. Jadi betul-betul setiap pelaku ekonomi berdaulat atas pilihannya masing-masing. Atas pilihannya masing-masing. Di titik inilah, dalam klausul kedua inilah, maka para ahli ekonomi yang mengikuti paham liberalis meyakini bahasanya efisiensi pasar akan terjadi dalam kondisi pasar kompetitif sempurna. Sampai sini ada yang ganjel mungkin? Ada yang mau bertanya? Mohon maaf Bapak, boleh diulangin tidak Pak? Tadi suaranya terputus Pak. Mohon maaf, Pak. Belum terdengar, Pak. Ini masih terputus, Mbak? Sudah jelas Pak sekarang. Oke, saya ulangi ya. Geser terus. Sorry, mohon maaf ini. Saya ulangi ya, dalam pasar kompetitif sempurna, pertama adalah harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Di sini nanti akan muncul istilah namanya setiap pelaku ekonomi memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan transaksi atau tidak melakukan transaksi. Sampai sini jelas? Bisa dipahami? Jelas, Pak. Oke, lanjut yang kedua. Tidak ada rumah tangga atau perusahaan. Jadi rumah tangga di sini berarti adalah pembeli, perusahaan berarti adalah penjual. Jadi supply dan demand yang memiliki kendali terhadap penawaran dan permintaan tersebut. Itu dalam pasar kompetitif sempurna. Maka berbeda dengan misalnya pasar monopoli. Kenapa? Perusahaan memiliki kendali penuh atas kondisi pasar. Anda protes gimana pun dengan Pertamina,
Tetap aja kalau habis solar atau pertalite-nya, belinya di Pertamina. Gimana pun jengkelnya kita dengan PLN, ya kalau mati listrik berharap PLN hidup kembali kan gitu kan ya. Itu ya tidak ada pilihan lain. Mereka bisa mengendalikan. Poin kedua, rumah tangga diasumsikan naik kualitas dan harga dari semua produk yang tersedia di pasar. Artinya apa? Di sini tidak ada kasus dalam pasar kompetitif sempurna, di mana di sini istilahnya adalah tidak ada kesempatan supplier untuk melakukan manipulasi. Dan berikutnya lagi adalah produk dianggap homogen, yaitu apa? Posisi produk di pasar tidak terdiferensiasi. Artinya di sini dalam pasar kompetitif sempurna dianggap kompetitif, dianggap kompetisi kalau dalam ini istilah dalam ekonomi persaingan nanti ya, mungkin nanti akan muncul di mata kuliah pemasaran sedikit, namanya masuk dalam pasar relevan. Di istilah bahasa Inggrisnya namanya relevant market. Relevant market. Sampai sini bisa dipahami? Relevant market itu berarti pasar relevan. Apa itu? Pasar di mana satu produk ketika dia melakukan revisi terhadap price tertentu, dia akan mengakibatkan terganggunya demand produk lain. Kalau dalam istilah elastisitas disebut dengan namanya elastisitas silang. Elastisitas silang dari produk satu ke produk yang lain. Mudah-mudahan masih ingat ya. Masih paham? Elastisitas silang kemarin kan baru dipelajari. Saya ngasih contoh kemarin korelasi antara turunnya harga daging ayam dengan menurunnya harga menurunnya harga daging ayam mengakibatkan turunnya pasar daging sapi. Kemarin contohnya seperti itu. Masih ingat kan ya? Nah, itu contoh namanya produk homogen. Ketika produk itu memang tidak berpengaruh sama sekali, istilahnya kemarin diistilahkan namanya elastisitas silang yang nol atau netral, maka produk itu dianggap tidak homogen. Tidak homogen. Karena kenapa? Karena pada dasarnya produk tersebut tidak mengalami kompetisi. Oke, lanjut dulu. Saya izin jangan bertanya dulu ya. Ini masuk ke pasar output. Setiap rumah tangga harus membuat 3 keputusan dasar, yaitu apa? Berapa banyak tiap produk atau output yang diminta. Yang kedua, berapa banyak tenaga kerja yang ditawarkannya. Yang ketiga, berapa banyak yang dibelanjakan saat ini dan yang ditabung masa depan. Jadi pada dasarnya, setiap rumah tangga harus melakukan 3 hal. Pertama adalah dia menentukan produk apa yang dibeli berdasarkan skala prioritas. Paham di sini? Maka muncullah nanti konsep-konsep elastisitas yang kita pelajari di bab lalu. Ada barang yang nggak boleh ditolerir, nggak boleh ditawar keberadaannya. Orang yang sakitnya sakit menahun, dia butuh obat, jangan sampai gara-gara menghemat, obatnya dikurangi. Nanti gara-gara ngurangi obat, Anda hemat di obat, nanti boros di opnamenya nanti. Kan gitu kira-kira kan ya? Nggak boleh. Obat adalah salah satu karakter produk barang apa kemarin? Termasuk karakteristik apa Mbak Desti? Obat. Inelastis sempurna, Pak. Ya, inelastis sempurna. Maka itu berarti banyaknya produk yang harus dibeli setiap bulannya, setiap waktunya, itu pasti sama. Dan nggak bisa ditawar-tawar. Harus seperti itu. Karena kalau nggak, pasti nanti akan mengakibatkan masalah. Yang kedua adalah berapa banyak tenaga kerja yang ditawarkannya. Di sini artinya adalah kalau satu rumah tangga butuh misalnya kebutuhan tiap bulan, misalnya habis 10 juta, maka berapa banyak tenaga kerja yang harus dia bisa lakukan. Artinya di sini apa artinya? Di sini artinya adalah ketika pendapatan dia nggak cukup dari 10 juta, maka opsi dia 2. Pertama, dia harus melakukan kerja tambahan, namanya kerja sampingan. Betul kan ya? Atau yang kedua, dia bisa melakukan yang namanya penghematan pengeluaran sehingga 10 juta tadi kalau dia mampu 7 juta ya cuma 7 juta dia harus buat.
dia harus dengan berat hati menghilangkan sebagian kebutuhan dia. Korelasinya seperti itu. Yang ketiga, maka kadang-kadang khususnya di wilayah perkotaan, ketika suami kerja nggak cukup gajinya, maka digunakanlah siapa yang dikerahkan. Kalau tulang punggung nggak bisa untuk menanggung, maka tulang rusuk dijadikan tulang punggung. Padahal tulang rusuk itu kecil dan rapuh. Nah, dijadikan tulang punggung. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadilah gitu ya. Itu contoh manifestasi dari yang kedua. Kebanyakan apa? Kebutuhan akan suplai tenaga kerja di sini maknanya adalah untuk menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran rumah tangga. Seperti itu. Padahal nanti ketika tulang rusuk tadi berubah menjadi tulang punggung, maka sebenarnya akan mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan baru menyusul. Nah, bertambah lagi dia. Kira-kira seperti itu. Gimana solusinya? Tanyakan kepada ibu rumah tangga. Mereka jago banget itu untuk mengatur-ngatur tata kelola keuangan rumah tangga. Mereka kementerian apa? Dalam negeri gitu ya. Itu Menko itu, kementerian koordinator gitu. Sangat jago mereka untuk melobi-lobi anak gitu ya, melobi suami untuk mengatur tata kelola keuangannya. Yang ketiga adalah berapa banyak yang dibelanjakan saat ini dan yang ditabung masa depan. Ketika memang pendapatan tersebut berhasil didapatkan dan melebihi kebutuhan, maka kan masalah berhenti nggak di situ? Enggak. Maka biasanya rumah tangga menentukan berapakah tingkat belanja yang harus ditetapkan, apakah bertambah atau tetap dipertahankan seperti apa adanya, sisanya untuk ditabung. Ditabung ini berarti tabungan sebenarnya adalah pendapatan hari ini yang tidak digunakan untuk saat ini. Maaf, pendapatan saat ini yang tidak dihabiskan untuk saat ini. Itu namanya secara ekonomi namanya tabungan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau orang makan hari ini, habis hari ini, secara ekonomi dikatakan dia tidak bisa menabung. Karena kenapa? Kebutuhannya ngepas. Kerja hari ini untuk makan hari ini. Paling gampang, itu saya pernah cerita ya, burung itu bekicaunya pagi, maghrib pulang. Kenyang dia itu. Besok pagi, lapar lagi, keliling lagi. Ya, terus seperti itu. Itu karakter orang yang kerja. Kalau analogi saya adalah orang yang kerja hari ini untuk hidup hari ini ya seperti burung. Seperti itu. Dia mau hujan, mau enggak, dia punya waktu yang pas. Dan enggak ada kita lihat burung itu memangsa makanan malam hari. Kecuali memang itu burung malam. Seperti burung hantu gitu ya. Dia memang beroperasi di malam hari. Siangnya dia tidur. Istilahnya jadi tidak ada burung yang lembur. Enggak ada. Enggak ada. Cuma orang manusia yang lembur. Nah, ada tipikal orang kerja itu mirip ular. Ular. Anda perhatikan ayam, burung kan suaranya paling berisik gitu kan ya. Tapi makannya cepat, paling habis, cepat dimakan itu. Cari hari ini, habis besok pagi, cari lagi besok pagi, habis lagi nanti malam. Terus seperti itu. Siklusnya gitu. Tapi Anda perhatikan ular memangsa tanpa suara. Ketika kenyang, dia bisa tidur 1 bulan. Bahkan lebih, tergantung apa yang dimangsa. Itu karakter-karakter pola orang mencari makan seperti itu. Mencari pendapatan. Artinya nanti di sini Anda harus bisa bercermin, kita gaya apa? Gaya ayam atau gaya ular? Jangan nanti Anda gaya ular pakai suara ayam, nggak cocok. Nah, ular itu tanpa suara dia kalau memangsakannya, berburu, silence. Istilahnya silent operation gitu ya. Gerakan operasi senyap. Ya tetap dapat, sudah, dia istirahat berapa hari, tidak perlu makan, tidak lapar mereka. Seperti itu. Ini keputusan dasar harus dibuat. Nanti di sini, maka ketika kebutuhan pendapatan itu terbatas, ketika pendapatan itu terbatas, keinginan itu tidak terbatas, maka muncullah yang nanti yang namanya skala prioritas. Skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda. Mana yang bisa ditunda. Barang-barang yang memang masuk dalam prioritas dan wajib diadakan, itulah namanya choice set or opportunity set.
Jadi adalah apa? Beberapa barang yang memang nanti harus diadakan setiap bulannya, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Contohnya apa? Contohnya di sini, misalnya beberapa hal yang mungkin digunakan oleh seorang, di sini contoh ya, dalam menghabiskan alokasi $1.000 per bulan after tax. Jadi misalnya alternatif pertama, dia nyewa. Di sini apa? Bisa sewa rumah penginapan, kos-kosan gitu ya, kontrakan atau apartemen kalau nanti Anda sudah bekerja. Nanti pilihannya apa? Pilihannya adalah Anda bisa mengambil harga sewa yang mahal dengan sedikit menekan biaya. Jadi kalau mau murah, kalau makannya pengen enak, ikan foodnya $250, Anda boleh dengan cara kosnya nggak usah terlalu mahal, atau nanti cari apartemen yang agak murah dikit. Nah, other expenses-nya, tapi dengan kos yang murah, Anda nanti bisa melakukan pengeluaran lain. Seperti apa? Seperti misalnya selain makanan dan rental yang wajib gitu ya. Anda kan nggak lucu nanti pengen makan banyak, solusinya adalah nginep di rumah ibadah, kan nggak bener. Jadi itu hal yang kan. Maka selisih dari dua hal tersebut, maka nanti bisa digunakan untuk other expenses. Apa itu other expenses-nya? Bisa jadi misalnya adalah biaya liburan, gitu kan. Untuk upgrade aksesoris motor, nah itu other expenses masuk seperti itu. Totalnya sama-sama 1.000, tapi di sini ada berapa pilihan. Pilihan yang nanti akan terpilih, itulah nanti yang disebut dengan tadi opportunity set atau choice set. Jadi pilihan yang bisa digunakan dalam satu nilai tertentu dari pendapatan yang ada. Di titik inilah nanti Anda perhatikan, munculnya gaya hidup berbelanja keluarga yang berbeda-beda. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami nggak maksud saya? Contoh misalnya gini, sama ini, udah saya ngasih contoh yang gampang aja lah. Sama-sama kami kerja di UNS, sama-sama ngajari teknik industri, ya kan? Pangkatnya sama, detailnya bisa jadi sama, tinggalnya sama-sama di Solo misalnya. Tapi si A gaya hidupnya misalnya A, si B gaya hidupnya pilihnya B, si C gaya hidupnya C, si D gaya hidupnya D. Nanti dari situ nanti si D nggak mungkin ya, karena dia tadi 1.200 nggak masuk berarti. Kecuali dia dapat pendapatan lain, misalnya seperti itu. Nanti kita akan lihat ada orang yang kok rumahnya biasa aja, tapi kalau setiap hari Sabtu pasti hadir di mall gitu ya. Kalau dia pokoknya kalau Sabtu Minggu di mall, kalau nggak Sabtu Minggu ke mall berarti demam dia itu nanti, sakit di badannya. Kalau nggak ke mall, check in hari Sabtu dan Minggu. Tapi rumahnya biasa-biasa aja. Bahkan udah sekian tahun kerja masih kontrak terus. Nah, prinsipnya apa bagi dia? Hidup itu untuk dinikmati. Kalau ngapain ditabung rumah, mati juga nggak dibawa katanya. Sudah, untuk senang-senang aja. Bisa seperti itu. Ada yang kedua, hidupnya sederhana, belanjanya juga sederhana, makannya sederhana. Tapi kok dia terkenal dalam misalnya kehidupan sosial masyarakat. Ini orang ada di mana-mana, kok perannya bantu, banyak, bagus gitu ya. Ada pilihan. Gajinya sebenarnya sama antara si A, si B, dan si C. Pilihan inilah yang nanti harus Anda pahami sebagai pelaku ekonomi untuk apa? Untuk bisa men-set. Kira-kira produk apa yang cocok nanti kita berikan kepada masyarakat. Saya ngasih contoh gini, Mas Mbak. Siapa yang sini suka main sepak bola? Mas Farel suka main bola? Cuma suka lihat, Pak. Suka lihat? Suka, Pak. Ya. Lagi ngamati Piala Eropa nggak sekarang nih? Piala Champion atau Piala Eropa? Champion, Pak. Champion ya. Siapa yang menang sekarang? Skor tertinggi, Mas? Gimana, Pak? Nah, yang pemimpin klasemennya siapa nih sekarang?
Eh, grupnya kan banyak, Pak. Ya, makanya saya tanya, yang dengan skor tertinggi mana sekarang ini, champion? Kayaknya Bayern Munchen, Pak. Berarti ini nggak update ini macamnya. Oke, ya sudah Mas. Apapun itu ya, Bayern Munchen berarti ya. Oke, pertanyaan saya gini Mas. Anda lihat nggak setiap pertandingan tersebut itu yang nonton banyak? Iya kan? Yang nonton banyak. Dan Anda tahu klub-klub sepak bola di Eropa berapa asetnya? Berapa Mas Farel? Anda kalau sampai nonton nggak tahu, kelewatan ini. Gimana, Pak? Asetnya, Pak? Iya, aset football klubnya di Eropa yang besar-besar. Banyak banget, Pak. Iya, banyak itu berapa? Ya, sampai billion dollar. Jadi mereka itu punya aset sampai billion dollar. Jadi triliunan. Ratusan triliun. PSIS Solo kalau mau tanding, supporternya ngapain? Di perempatan minta sumbangan. Gitu kan ya. Jadi beda. Kok beda sana sama sini? Ya pertama memang beda pertandingan. Yang kedua, ternyata ini menurut survei marketing ya, survei marketing. Orang Eropa itu paling senang dan akan biasanya menghabiskan, akan memprioritaskan pendapatan mereka itu minimal setahun 8 kali nonton live, Mas. Jadi setahun itu harus akan menghabiskan uang untuk beli tiket 8 kali pertandingan di kesebelasan kesayangan mereka. Live Mas, nggak pakai film, nggak pakai TV. Mereka jadi nonton itu ya duduk di apa namanya di kursi penonton. Nah, itu bagi mereka seperti itu. Sebagaimana halnya kalau Eropa yang gandrung itu adalah nonton nonton sepak bola. Kalau di Amerika agak beda dikit, mereka nonton apa? Olahraga apa? Olahraga? Ada yang tahu? Basket, Pak. Ya, basket. Jadi piala NBA itu piala yang menarik. Karena kenapa? Bisnis itu menarik. Dan di sana kebiasaan orang Amerika mengalokasikan dan berusaha menonton minimal kalau nggak salah 12 kali dalam setahun untuk kompetisi NBA. Sehingga memang turnamen itu jadi hidup. Tiketnya mahal. Nah, di kita kan enggak. Kalau bonek masuk, gerbang terpaksa dibuka daripada gelanggang rusak gitu kan ya. Nah, ini bedanya kita dengan mereka. Spend biaya yang digunakan untuk masyarakat untuk apa namanya bertransaksi ekonomi itu nanti akan menentukan dan men-trigger bisnis-bisnis yang ada di Indonesia di satu negara. Contoh misalnya gini, Anda pernah dengar istilah box office, Mas Danis, Pak Ezi? Apa itu Mas box office, Mas? Film, Pak. Ya, film. Di sebelum COVID ini kan bisnis menarik ya. Film masuk tataran box office, maka nanti akan pendapatan dapat sekian miliar. Itu biasanya sutradara dan nanti sineasnya dan nanti production house-nya itu untung. Di Indonesia buat film itu kecenderungannya rugi. Bisa dipahami di sini? Karena kenapa? Bagi orang luar, sebagai bentuk apresiasi seni mereka, apresiasi mereka terhadap seni, mereka tuh nonton produk seni di tempat pagelaran seni. Paham maksudnya? Mereka jadi kalau menikmati hasil seni, itu mereka nanti kalau mau lihat musiknya, mereka nanti akan datang ke konser. Bisa dipahami? Kalau mereka nonton film, sinema, ya mereka datangnya ke bioskop. Nah, Mas Danis, kalau di kita nonton film di mana, Mas? Di Rumah, Pak. rumah, pakai YouTube YouTube. Berapa bayarnya, Mas, tiketnya? gratis, Pak. Gratis. Kayak gini gimana untungnya, Mas PH? Production house gimana bisa untung? Susah, Pak. Susah. Jangan-jangan Mas Danis juga pelaku.
Iya, Mas Ades berarti termasuk salah satu orang yang membuat PH di Indonesia bangkrut, Mas. ini contoh ya. Contoh bagaimana Anda bisa pahami ya. Set dari kebutuhan pilihan rumah tangga dalam pembelanjaan itu nanti akan menentukan hidup matinya sebuah perusahaan dalam satu wilayah. Bisa dipahami di sini? Nah, sekarang saya mau nanya nih. Saya mau nanya nih sama Mas Octavianus. Iya Pak. Pakai laptop, Mas? Punya laptop nggak? Iya, pakai laptop Pak. Pakai laptop ya. Windows-nya original nggak? Ori Pak. Ori. Oke, Windows-nya Ori ya. Mungkin karena kepepet. Office-nya Ori nggak, Mas? Banyak Pak. Hampir Ori gitu ya? Iya banyak tuh. Hampir Ori berarti ya? Hampir. Hampir Ori, karena kan sudah ada install, kan Anda tinggal nggak update aja kan ya. Kalau nanti Anda update ke internet kan jadi Ori. Cuman karena nggak update, jadi tak jalan gitu ya. Ya, Mas Arda Suryo, Ori nggak Mas Microsoft Office-nya? Ori Pak. Microsoft Office loh, bukan Windows. Iya, dapat Ori 1 tahun gitu Pak. Oh, di 1 tahun. Iya. Paket berarti ya? Iya, paket Pak. Tahun kedua kira-kira diperpanjang nggak Mas? Enggak sih Pak. Kalau memang bisa enggak, ngapa iya gitu ya? Iya. Iya, ini perilaku kita di Indonesia. Perilaku kita di Indonesia. Artinya di sini penghargaan kita terhadap hak cipta itu jauh lebih kecil komponennya dibandingkan penghargaan kita terhadap kebutuhan yang lainnya. Di beberapa negara, perilaku bajakan itu sangat istilahnya sangat tercela bagi mereka. Nggak apa-apa lah, kita kan bangsa terhormat gitu ya, tidak akan tercela gara-gara adalah cinta Indonesia. Ini bukan kata saya lah, kata orang lain aja. Seperti itu. Ini contoh di mana berarti nanti bisnis software development budaya kita memang tidak diarahkan untuk care atau aware dengan namanya produk original. Kita lebih mencukupkan diri dengan yang penting produknya bisa jalan dan nggak perlu ori-ori banget lah gitu. Hampir-hampir ori udah cukup gitu ya. Yang penting Windows-nya ori, Office-nya ya gitulah kira-kira seperti itu. Ya, ini contoh dari karakter penyusunan alokasi belanja satu rumah tangga itu nanti akan menghasilkan set pembelian belanja dan nanti akhirnya adalah akan menghasilkan berapa gaya selisih tabungan yang ada. Akhirnya akan bisa menentukan baik buruknya, berpeluang tidak berpeluangnya sebuah industri di satu tempat. Indonesia itu dulu tidak terkenal hobi jalan-jalan. Aslinya seperti itu. Jalan-jalan tuh ya jumpai keluarga. Orang yang hobi traveling tuh aslinya adalah orang-orang itu budaya luar, bukan budaya asli kita. Budaya-budaya yang negara maju, di mana mereka kerja di negara-negara maju gitu ya, negara yang super sibuk, di mana-mana tidak ada istirahat segala macam. Jadi mereka akan manfaatkan waktu libur panjang mereka itu untuk bersenang-senang. Maka muncullah traveling, agent traveling yang sangat banyak. Anda perhatikan kadang-kadang ada orang bule datang ke Indonesia, ya apakah backpacker atau pakai grup tertentu gitu, mereka jalan-jalan, melihat perkampungan, mereka senang banget, kita heran. Ini biasa di kampung saya tiap hari ngelihat, ya bagi mereka, bagi Anda, mereka aneh, bagaimana halnya mereka ketika mereka melihat Anda datang ke tempat kerja mereka, apa yang lihat orang Indonesia kemarin, sumpah gini kok datang, ya. Itu keanehan-keanehan yang terjadi, kita sama mereka ngelihatnya aneh, mereka juga kita ngelihatnya aneh. Tapi Anda perhatikan, ketika budaya hari ini budaya traveling sudah masuk ke Indonesia, apa yang terjadi? Anda perhatikan, turisme bisa hidup, tourism. Bisa dibayangin di sini? Prospek untuk biro-biro traveling atau paket-paket turis itu jadi hidup.
baik turis dalam negeri atau domestik istilahnya ya, turis ataupun turis luar negeri. Itu jadi bermunculan. Zaman saya masih kecil di kampung dulu, ketika ada tahu ibu-ibu jalan-jalan misalnya, naik bis segala macam keluar kota, maka pasti kita pulang nanti mereka dicibir itu sama tetangga-tangganya. Itu ibu-ibu kurang kerjaan. Bukan ngurusin anak malah jalan-jalan. Hari ini ibu-ibunya nggak jalan-jalan selama setahun sekali. Berarti ibunya adalah kurang piknik ya. Kan kalimatnya udah kebolak-balik. Nah, ini contoh adanya perubahan terhadap set penggunaan atau alokasi belanja satu rumah tangga dalam satu masyarakat, itu nanti akan menentukan dari sisi ekonomi, akan menentukan tingkat belanja, tingkat saving, dan juga hidup matinya satu industri tertentu di satu wilayah. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Nggak ada, lanjut ya. Perilaku rumah tangga di pasar output, batasan dan kendala anggaran rumah tangga ditentukan oleh apa? Pendapatan. Pendapatan berarti yang didapatkan hari ini, saat ini. Yang kedua adalah kekayaan. Berarti akumulasi kekayaan sebelumnya ditambah saving dari selisih pendapatan saat ini dikurangi pengeluaran saat ini. Itu kekayaan. Nanti di titik inilah kadang-kadang orang yang kerjanya gajinya sama, tapi bisa jadi satu orang yang kemarin sudah saya tunjukkan di grup ini ya, seorang kepala sekolah memiliki kekayaan senilai 1,8 triliun hampir. Gaji kepala sekolah kalau dihitung-hitung pasti nggak mungkin ngejar ke angka segitu, udah jelas itu. Tapi kenapa dia dapat? Nah, itu nanti ada sendirilah di internet. Nah, kalau kondisi seperti itu, berarti pendapatan asli si bapak tadi itu bisa jadi adalah tidak sebesar pendapatan layaknya orang dapat punya aset kekayaan 1,8 triliun. Bisa dipahami. Tapi ketika nanti dia bisa mengolah, maka bisa jadi awalnya adalah pendapatan gaji kepala sekolah. Nah, nanti sebagian warisan dia nanti bisa dijual, diubah menjadi unit-unit usaha baru, sehingga akhirnya apa? Nanti sekian tahun dari sejak dia mengolah aset tersebut, dia bisa mengumpulkan 10 kali lipat dari gaji dia sebagai kepala sekolah. Hasil dari mana? Hasil dari misalnya kos-kosan dia, kontrakan dia, ya kan? Jadi sebagian asetnya dijual atau disewakan, sehingga nanti akan menghasilkan pendapatan baru. Jadi kekayaannya bisa membantu dia untuk meningkatkan pendapatan. Selain kekayaannya juga berkembang. Sampai sudah dipahami? Yang berikutnya lagi adalah batasan atau kendala rumah tangga itu ditentukan juga oleh harga. Seperti hari ini ketika harga gas semakin menaik gitu ya, atau harganya tidak menaik, pendapatannya menurun, maka apa yang terjadi? Pasar agak lesu, banyak pusat-pusat perbelanjaan sepi, itu kan ya, usaha-usaha di masyarakat itu juga sepi, banyak pengurangan tenaga kerja, yang awalnya 30 orang sekarang tinggal 8, 10, itu pun gajinya masih didiskon gitu ya. Karena kenapa? Memang pemasukan nggak ada. Nah, ini seperti itu. Batasan anggaran misalkan antara kombinasi barang dan jasa yang terjangkau dan yang tidak terjangkau. Jadi contoh seperti tadi ini, di D itu nggak masuk. Orang sih pinginnya sewanya yang mahal. Rent di sini tidak mesti sewa kontrakan. Bisa juga di sini adalah alokasi untuk sewa mobil. Bisa juga untuk alokasi sewa mobil. Beberapa sudah mulai berkembang sekarang ya di Jakarta itu, orang nggak mau punya mobil. Jadi daripada mau beli mobil akhirnya ribet, mending dia nanti sewa bulanan dengan misalnya Astra Trek gitu ya, atau nanti jasa-jasa penyewaan mobil. Jadi ini nggak mau ribet, rusak tinggal telepon, Pak ini kemarin kecelakaan tolong diganti, besok unit baru, unit yang bagus. Saya berangkat jam 6:30 ya, tolong siapin. Siap, langsung dikirim. Dia bayar sekian. Karena kenapa? Dihitung-hitung, saya beli mobil baru, nanti 3 tahun harus ganti. Dihitung-hitung totalnya sebenarnya sama. Jadi pada saya ribut mikirin ini, nggak mau pakai pajak, mending saya ngerental. Saya nggak urusan masalah bengkel, saya nggak urusan masalah pajak, saya nggak urusan macam-macam. Ya udah, selesai rental,
dia ini kan dia kembalikan gitu. Nggak suka model ganti. Lebih enak kan kalau kita beli kan nggak bisa. Kalau kita mau ganti model maka yang kita beli jual dulu. Nanti jual pakai pajak balik nama. Itu kan ya. Beli lagi nanti kena pajak lagi. Wah repot. Mending rental aja selesai udah. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Perilaku rumah tangga. Masalah pilihan rumah tangga adalah masalah alokasi pendapatan terhadap sejumlah barang yang akan nanti diadakan. Intinya di situ problemnya. Perubahan harga itu biasa mengakibatkan bergeraknya alokasi apa? Pilihan barang jasa yang akan dibeli. Pilihan harga, perubahan harga. Maka nanti kita menggunakan konsep elastisitas. Ketika harga berubah atau ketika pendapatan berubah, ingat kemarin ya, elastisitas dipengaruhi salah satunya oleh pendapatan. Itu kan ya, ada harga, ada pendapatan, ada produk lain, ada faktor tertentu. Nah, ketika harga berubah, apalagi nanti harganya berubahnya serempak. Itulah dalam istilah ekonomi nanti diajarkan oleh Pak Danu, dan nanti Anda bisa memahaminya. Itulah nanti yang disebut dengan yang namanya ada yang tahu? Inflasi. Biasanya ketika terjadi inflasi, itu nilai mata uang turun. Ketika nilai mata uang turun, maka seakan-akan terjadi peningkatan harga. Atau yang kedua adalah penurunan pendapatan. Pendapatan itu kan diukur dari uang. Betul kan ya? Nah, ketika uang kita nilainya turun, maka pada dasarnya kemampuan kita untuk membeli barang juga semakin turun. Nah, di titik ini akan terjadi namanya realokasi. Realokasi, penentuan ulang terhadap semua kebutuhan set barang atau jasa yang akan diadakan dalam satu rumah tangga. Permintaan atas barang-barang tertentu bisa meningkat, sementara permintaan barang lainnya menurun. Maka nanti ada konsep elastisitas. Kita nanti kenal ada produk substitusi, produk inferior, superior, komplement, kemarin kan ya? Ingat kan ya? Masih ingat seharusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, perilaku rumah tangga di pasar output, selama rumah tangga memiliki pendapatan yang terbatas, biaril setiap barang dan jasa tunggal sama dengan nilai barang atau jasa yang beli dengan jumlah yang sama. Di sini artinya apa? Kalau kita memiliki pendapatan yang masih terbatas, maka biasanya rumah tangga masih memprioritaskan pembelian untuk barang-barang yang sifatnya manfaatnya real. Manfaatnya real. Paham di sini maksudnya? Ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang sudah ngerti? Bisa jelaskan ke teman-teman? Ketika pendapatan terbatas, maka kecenderungannya masyarakat akan membeli produk yang manfaatnya dari barang atau jasa tersebut ya memang real atau setara. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya ini? Ada yang bisa menjelaskan? Atau saya balik? Ada nggak yang bisa ngasih contoh barang atau jasa yang memiliki nilai barang atau jasa yang tidak real? Atau misalnya tidak setara dengan harga yang dibeli? Ada yang bisa ngasih contoh? Atau udah mulai ngantuk? Boleh coba Pak? Silakan Mas Rizky. Kayak ini bukan Pak? Kayak barang-barang mewah yang fungsinya hanya untuk mempercantik diri gitu. Semisal kayak jam Rolex. Bisa, ya seperti itu. Fungsi jam kan untuk menunjukkan waktu, betul kan ya? Iya. Fungsi jam itu untuk menunjukkan waktu. Oke lah, naik dikit untuk gaya-gayaan gitu ya. Tapi ini kan nggak sampai gayanya pakai Rolex. Gitu, paham maksudnya? Ini biasanya semua barang yang masuk kategori barang mewah, apalagi super mewah, itu sudah tidak memiliki nilai barang atau jasa yang real. Itu sangat subjektif sekali. Contoh misalnya gini, kalau memang niat dia untuk punya kendaraan, maka sebenarnya Xenia Avanza sudah cukup.
Oh kurang nyaman ya sudahlah, katakan mungkin Innova atau apa Fortuner untuk SUV atau HRV itu udah cukup. Wah saya nggak bisa, saya tuh kalau nggak naik ya BMW-nya serinya seri E lah minimal. Itu kok gimana ya, perasaan tuh nggak nyaman. Nah itu berarti dia sudah tidak menggunakan nilai real. Mobil itu kalau mau kelihatan ya pakai Lexus lah, jangan Toyota nggak masuk, Lexus minimal. Ya kalau nggak Ferrari lah gitu kalau untuk mobil sedan gitu ya. Jadi bagi saya mobil adalah kepribadian. Nah itu berarti dia sudah tidak menggunakan konsep nilai real, nilai barang atau nilai jasa yang real bagi dia. Karena kenapa? Di situ sudah banyak wilayah abu-abunya. Bisa dipahami? Makanya untuk mobil-mobil atau produk barang mewah tidak mungkin itu dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki pendapatan yang terbatas. Sampai sini bisa dipahami nyambungnya? Ada istilah di ini kan, Anda pernah dengar istilahnya. Kalau uangnya udah nggak berseri, maka produk apapun dibeli sama dia. Uangnya udah hilang serinya, bukan uang palsu, artinya udah bingung nanti. Saking banyaknya angkanya lupa dia angkanya berapa lah. Itu dia mau beli itu tinggal terbayang besok beli, terbayang besok beli. Itu contoh orang-orang yang sudah istilahnya tidak memiliki keterbatasan dari sisi pendapatan. Nah, lanjut, adanya keterbatasan anggaran karena misalnya keterbatasan pendapatan menyebabkan perbedaan dalam susunan kombinasi barang. Ada rumah tangga yang beli, ada yang tidak beli. Jadi kombinasi dari A, B, C tadi di atas ini itu sebagai ilustrasi. Ada rumah tangga yang rumahnya yang penting biasa-biasa aja, makanannya yang penting enak. Kebutuhan lain, kebutuhan pendidikan, anak itu lebih diutamakan daripada kontrak keren-keren $700, tapi nanti untuk anak sekolah di sekolah negeri yang murah gitu, dekat-dekat rumah. Yang di atas nomor A bisa jadi, udahlah nggak apa-apa kita tinggal di rumah sederhana, yang penting kamu sekolah di sekolah yang bagus, jarak jauh ya nggak apa-apa, kita tambah ongkos. Kamu kurang belajarnya, kita bimbingan. Kurang lagi, tambah les lain lagi. Kamu harus punya skill, nah gitu-gitu. Nggak apa-apa rumah ya di inilah di kampung nggak masalah gitu. Yang penting kita orang Jawa bilang rekoso gitu ya. Mau berkorban, mau bersusah payah untuk apa? Mengejar sesuatu yang lebih baik. Ketimbang nanti cari rumah keren-keren, nah anaknya sekolahnya hancur semuanya, nah gitu. Itu kan pilihan rumah tangga kan ya? Bisa dipahami di sini. Ini kombinasinya seperti itu. Lanjut. Kombinasi yang tersedia membentuk set kesempatan atau nantinya adalah set produk atau jasa yang terpilih. Kesempatan ini maksudnya apa? Kesempatan untuk para supplier. Bisa dipahami ya? Set opportunity untuk siapa ini sebenarnya? Untuk supplier. Pendapatan real ada kesempatan untuk memilih kelompok set atau barang jasa yang tersedia bagi rumah tangga sesuai dengan apa? Sesuai dengan pendapatan dan harga barang yang akan dibeli dia. Maka nanti kalau kasus seperti saat ini, ketika krisis ekonomi, pendapatan seakan-akan makin sulit, harga pun nggak turun, pendapatannya juga turun. Kalau seperti itu, set kesempatan pembelian barang juga akan semakin turun. Nah, maka nanti kalau Anda pernah dengar, ada yang pernah dengar nggak istilah namanya bentar. Pernah dengar perusahaan namanya AC Nielsen? AC Nielsen, Anderson Consulting. Kalau lingkaran survei Indonesia atau jaringan survei Indonesia, ini biasanya pas rame saat pemilu. Pernah dengar itu? Biasanya nanti mereka berlomba-lomba untuk masuk ke televisi untuk menyampaikan hasil prediksi mereka menggunakan Pikon. Nah, pernah dengar nggak istilah itu? Ini udah pada milih katanya? Pernah, Pak. Nah, pernah. Untuk riset pasar juga ada, Mas. Jadi nggak hanya pilkada sebenarnya untuk itu. Jadi quick count itu nggak hanya untuk pemilu sebenarnya atau pilkada. Tapi juga survei-survei seperti itu yang digunakan untuk apa? Untuk mengukur daya beli masyarakat, untuk mengukur indeks konsumsi masyarakat, untuk mengukur tingkat inflasi masyarakat. Itu mereka ada mengukur. Biasanya kalau inflasi BPS. Untuk apa angka-angka itu diukur? Itu nanti sebenarnya bagi perusahaan untuk mengukur sejauh mana peluang perusahaan untuk mempertahankan pasarnya.
Artinya apa di sini? Kalau satu negara sedang mengalami inflasi yang tinggi, perusahaan tidak menurunkan target pendapatan mereka, itu berarti yang salah adalah perencanaannya. Sampai sini bisa dipahami. Udah tahu inflasi tinggi, artinya apa? Nilai uang lagi rendah. Kan setara dengan pendapatan berkurang. Karena kenapa? Nilai uangnya berkurang. Kalau pendapatan yang berkurang, pada dasarnya set kesempatan barang yang terbeli Anda semakin berkurang. Kok bisa perusahaan tidak membuat rasionalisasi adanya pengurangan target pasar? Sehingga salesnya nanti ketika dia jual barang, ya pasti kesulitan untuk mencapai target yang ditetapkan. Siapa yang salah? Yang salah adalah yang menetapkan target. Lah kenapa udah ada indikator inflasi meningkat? Kamu nggak nurunin target revenue atau omset? Yang salah siapa? Yang buat perencanaan. Nah, bisa dipahami ya? Dan biasanya yang buat perencanaan ATI lo ya. Jadi jangan sampai Anda jadi sebagai troublemaker, membuat masalah di perusahaan. Karena kenapa? Tidak awas terhadap indikator-indikator ekonomi yang ada. Dan malam ini saya jelasin loh ya, korelasinya, sehingga nanti harapannya adalah Anda menjadi seorang perencana yang baik. Nah, ini contoh. Ini mirip PPF, masih ingat kemarin? Apa singkatan PPF? Ada ingat? PPF di bab pertama dulu kuliah. Nanti ada negara maju kelamaan. Production, possibility, apa Mbak Nisa? Production, possibility, frontier. Ya, itu mirip ini. Sebenarnya nanti sama, pemerintah nanti, rumah tangga, ketika mendapatkan satu set pendapatan tertentu, nanti disebut dengan budget constraint. Nah, misalnya dia punya uang, misalnya jatah untuk other expenses itu adalah misalnya $20 per bulan. $20 per bulan. Maka $20 per bulan tuh dia bisa komunikasikan dengan apa? Dengan misalnya di titik D misalnya, di titik D, di mana nanti dia belanja $5 untuk Thai meals gitu ya, jadi snack Thailand, atau jazz club, jadi dia nonton musik jazz itu $5. Maka constraint dia kan totalnya misalnya ada sekitar ini katakanlah 20 gitu ya, maka dia mesti men-saving sisanya berapa? Sekitar 10-an uang yang tidak terpakai. Atau misalnya dia habiskan semua nonton jazz, ya nggak apa-apa juga, pilihan dia, tapi dia tidak bisa menikmati Thai meal-nya. Jadi kalau kita misalnya tom yum-nya gitu ya, seperti itu misalnya, tuh tom yum, makan tom yum yang enak misalnya. Atau kebalikannya, enggak lah, daripada nonton jazz nggak kenyang, mending makan tom yum aja, jazznya 0, semua dihabiskan untuk jatah tom yum. Dan misalnya tarifnya adalah 2.2, jadi 10 kali makan Thai meals itu setara dengan 20 kali nonton jazz club gitu ya. Itu pilihan orang, untuk pilihan rumah tangga untuk memilih expenses dia nanti. Nah, kira-kira di sini ada muncul budget constraint. Di sini budget constraint-nya apa? Adalah set harga dari satu produk X terhadap jumlah produk X tersebut, nanti ditambah produk Y, price-nya dikalikan dengan kuantitinya, ditambah nanti kalau ada price Z, ditambah Z sendiri, tambah price A, ditambah satuan harga A, totalnya sama dengan apa? Sama dengan household income. Jadi contoh di atas tadi, yang ABC, total uang 1.000 itu untuk apa? Bisa untuk rental sekian, nah ini. Jadi PX tambah PY tambah PZ ini ya, contohnya adalah I. PX-nya adalah 700, kalau A tadi 400, berarti nanti dapat $400 dikali 1, food-nya ada $250 dikali 1, other expense-nya $230 dikali 1, maka nanti PX kali Z sama dengan I. I-nya berapa? 1.000. Nah, ketika dia 1.200 seperti D, maka dia tidak masuk. Maka dia merencanakan sebuah perencanaan
melebihi kemampuan atau income dia. Itu pasti nanti akan terjadi defisit. Nah, salah nggak kalau defisit? Nggak salah juga. Kenapa kok nggak salah? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok nggak salah? Atau boleh nggak kita memang merencanakan pengeluaran defisit? Dan kalau boleh, kapan itu bisa dilakukan? Ada yang bisa jawab? Halo? Izin menyampaikan pendapat, Pak. Ya, silakan, Mas. Kalau menurutku kalau kita merencanakan anggaran defisit itu boleh-boleh aja, Pak. Cuman nanti konsekuensinya ketika bulan depan kita harus mengalokasikan dana untuk tambah libur yang kemarin defisit itu, Pak. Ya. Artinya berarti ada kebutuhan lebih ya pada saat itu. Iya, Pak, itu bisa jadi kebutuhan yang tidak terduga, Pak. Jadi menurutku itu boleh-boleh aja sih, Pak. Ya. Ada nggak Mas yang lain yang boleh diizinkan? Maksudnya, Pak, gimana, Pak? Ada nggak alasan lain selain misalnya ada kebutuhan mendesak? Atau kebutuhan yang tidak bisa, insidental yang tidak bisa ditunda? Ada nggak? Kebutuhan yang memang tidak mendesak, tapi mengakibatkan memang hutang. Dan itu baik. Izin Ya, menjawab. silakan. Kalau menurut saya, kalau misalkan kita defisit untuk sesuatu yang akan menghasilkan keuntungan di masa depan, itu Pak, kalau setahu saya kayak pemerintah misalkan defisit di tahun ini untuk membangun jalan tol gitu Pak. Nah kan nanti jalan tol itu akan memberi keuntungan yang lebih gitu di kemudian harinya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi betul Mbak Desti, terima kasih. Jadi yang jawab Mas Tino tadi betul, bahwasanya kebutuhan itu ada yang sifatnya insidental. Tahun ini terjadi Mas, ketika pemerintah menghabiskan dana, nggak tanggung-tanggung loh ya, 1.500 triliun untuk penanganan COVID. Itu aja mesti dicaci maki kan ya, sama masyarakat. Pemerintah nggak becus segala macam. Sudahlah, kita nggak usah bicara masalah politiknya. Tapi di situ, siapa yang merencanakan COVID? Terjadi sampai 1.500 triliun. Itu bisa jadi, saya yakin berapa tahun yang lalu itu belum kebayang seperti itu. Mungkin 2018 belum tahu kita kalau itu akan terjadi. Tapi ketika terjadi, pemerintah harus memang mengalokasikan itu, ya mau nggak mau, ini kebutuhan yang mendesak. Dikeluarkan. Bagaimana caranya? Gimana pun caranya harus tercover. Itu contoh yang namanya kebutuhan insidental. Sama satu rumah tangga misalnya, tidak ada orang umum bilang nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya memang kecelakaan itu kan nggak mesti ada angin, ada hujan gitu ya. Tiba-tiba ada salah satu keluarga, anggota keluarga yang misalnya kecelakaan harus dirawat di rumah sakit. Lah Pak, oh maaf ya, Mbak, kita belum menganggarkan. Jadi nanti pengobatannya bulan depan. Itu gimana ceritanya di rumah sakit? Kan nggak mungkin. Pokoknya apapun yang terjadi, upayakan selamat dulu. Dari manapun uangnya harus ditutupi saat itu. Gitu kan ya? Yang sifatnya insidental, itu boleh defisit. Yang kedua adalah memang direncanakan. Kok bisa direncanakan? Ya, berarti perencanaan tersebut bisa jadi memang perencanaan yang baik harapannya. Untuk apa? Tadi Mbak Desi sebutkan, misalnya untuk investasi itu boleh. Untuk investasi. Karena kenapa? Nanti diharapkan dari investasi tersebut, keluarga mesti mendapatkan selisih dari kewajiban pembayaran dengan nanti nilai sisa dari yang didapatkan oleh si investasi tersebut. Ibu, bapak, rumbukan, udah kita punya uang 200 juta. Tapi rumah sebelah itu mau dibeli, mau dijual sama yang punya 500. Kita baru punya uang 200 juta. Tapi kalau itu nanti kita beli, kita bisa ngontrakin 1 tahun 30 juta. Gimana, Mi? Nah, kita beli enggak? Ya uangnya kurang. Pinjam bank dulu lah terpaksa, misalnya. Pinjam sama Mbak Desti, misalnya. Itu. Ya, pinjam sama tetangga, pinjam sama keluarga, nanti mungkin dalam 2 tahun kita kembalikan. Nah, itu nanti dengan deal bagaimana, nanti tinggal bisa dibicarakan, maka akhirnya keluarga tersebut sepakat untuk misalnya berhutang untuk mendapatkan opportunity atau peluang yang lebih baik di masa yang akan datang dari keputusan investasi mereka.
Salah nggak? Nggak salah. Tapi yang jadi masalah kalau prediksinya salah. Salah. Contohnya salah gimana? Setelah dibeli, ternyata COVID. Siapa yang mau nyewa? Nggak ada yang mau nyewa. Akhirnya perencanaan 2 tahun, yang ada 2 tahun tersebut tidak ada pemasukan karena nggak ada orang mau nyewa dengan harga yang mahal. Akhirnya apa? Terpaksa utang harus di reschedule. Kalau yang ngutangin mau ngasih tunda, kalau nggak ngasih tunda, nah jadi masalah baru lagi nanti. Tapi itulah namanya resiko investasi ya. Kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung, kira-kira gitu. Ini rumusnya kira-kira seperti ini. Nah, ini household choice in output market. Ketika harga menurun, batasan anggaran bergeser ke kanan. Artinya dia semakin meluas. Peluang dia untuk mendapatkan set produk atau jasa meningkat. Betul kan ya? Ketika harga menurun. Nah, apa yang terjadi? Biasanya seperti ini, ada 2 peluang. Peluang pertama adalah dia menambah jumlah pembelanjaan, seperti yang kemarin kita bicara elastisitas. Atau yang kedua adalah selisih area yang abu-abu, itu dia gunakan untuk melakukan saving. Inilah konsep saving muncul. Bisa dipahami di sini? Konsep saving itu muncul di sini. Maka ini filosofi penting yang harus Anda pahami. Mbak sama Mas kalian. Gini jadi, saving itu berasal dari 2 hal. Saving itu berasal dari 2 hal. Pertama adalah ketika Anda, bagaimana munculnya saving? Ketika Anda dapat pendapatan besar. Meskipun pengeluaran besar, ketika pendapatan Anda lebih tinggi daripada pengeluaran, Anda pasti bisa saving. Betul? Gitu kan ya? Yang kedua ada caranya nggak? Ada. Anda bisa saving dengan pendapatan kecil. Asal kebutuhan Anda dijaga untuk tidak besar. Tetap kecil. Ada selisihnya nggak? Ada. Jadi yang paling banyak savingnya bagaimana? Yang banyak savingnya adalah pendapatan semakin meningkat, pengeluarannya gitu-gitu aja. Inilah namanya hidup bersahaja. Jadi orang yang hidupnya bersahaja itu biasanya semakin tinggi pendapatannya, semakin besar savingnya. Tapi kalau pendapatan itu nanti diikuti dengan gaya yang update, ya takut mati gaya, itu nanti semakin besar gaji, semakin besar juga biaya untuk ngikutin gaya. Nah, konsepnya di situ. Bisa dipahami di sini? Ya, makanya orang psikologi kan mengatakan kaya miskin itu bukan masalah pendapatan, tapi masalah pendefinisian kita terhadap kebutuhan kita sendiri. Semakin banyak kebutuhan itu kita definisikan untuk kita, maka semakin besarlah peluang kita menjadi orang miskin. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan di sini mungkin? Di sini bertanya, Pak. Silakan, Mas. Saya kan pernah baca buku kan, Pak. Katanya itu kalau kita saving money yang paling bagus itu ketika kita tidak punya uangnya dulu, Pak. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih cara kita biar saving money itu yang tepat dulu, Pak? Soalnya saya berpengalaman bahwa ketika saya mendapatkan uang yang banyak, saya justru malah kegoda sama yang lain. Tapi ketika saya mencoba buat saving money itu kadang-kadang tuh kayak nggak terlaksana dulu, Pak. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Roni sendiri itu apakah ada pendapat bagaimana gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, sama Mas. Pertama gini, kalau saya menyikapi tentang saving, kita pertama harus memahami bahwasanya manusia itu berbeda-beda. Ketika memang kita menilai diri kita, memang bukan tipikal orang yang memang seorang entrepreneur, maka perbanyaklah saving. Untuk apa? Nanti diwujudkan dengan usaha yang low risk, risiko rendah. Ini biasanya, ya seperti saya, PNS gitu ya, itu biasanya, atau Anda lihat orang tua yang mungkin, misalnya Anda dari kampung gitu ya, atau kalau pernah lihat mbah-mbah Anda, dapat uang, beli tanah, beli sawah, ditandur gitu kan ya, ditandur nang kebun ujung gitu ya. Enggak, ini lirik lagi. Jadi dapat uang, simpen, beli sawah, ditanami padi, dapat uang hasilnya, ditabung, cukup beli tanah, beli sawah lagi dia. Pernah nggak harga sawah itu turun, Mas?
Enggak pernah. Selalu. Pernah, Mas. Ketika sawahnya berdempetan dengan kuburan, misalnya turun. Tapi kan jarang terjadi gitu ya. Enggak, saya pernah. Harga tanah di situ, itu 10 tahun yang lalu itu udah 2 juta, Mas. 10 tahun. 20 tahun yang lalu itu 2 juta. Jadi bayangkan, Anda mungkin belum 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu itu harga di situ 2 juta. Jadi hari ini mungkin udah 10 juta lebih. Tapi akhirnya tanah itu nggak laku dijual, Mas. Tahu nggak kenapa? Tanah itu berbentuk segi 4. Tanah itu berbentuk segi 4. 3 sisinya itu dikelilingi oleh kuburan. Jadi akhirnya rumah itu nggak laku, Mas. Apa tanah itu nggak laku? Karena sisi timur kuburan, sisi selatan kuburan. Cuma satu sisi itu yang tidak kuburan. Itu pun dinding orang. Jadi tanah itu punya gang masuk, pintu masuknya ikut pintu masuknya, jalur lewat keluar masuknya jenazah. Hancur, Mas, harga rumah itu, tanahnya itu hancur harganya. Tapi kan itu jarang terjadi gitu ya. Nah, perilaku orang membeli, dapat uang, simpen, beli tanah lagi, itu perilaku yang low risk, rendah, resiko rendah. Ada link nggak contoh lain? Ada, itu zaman dulu, mungkin zaman mbah-mbah Anda. Zaman bapak-bapak Anda mungkin biasa dia agak beda. Jadi dapat uang, ini biasa rata-rata pegawai. Kumpuli uang, beli rumah. Dikontrakin. Ya kan? Kontrakin. Resiko enggak? Enggak. Kecil risikonya. Kalau nggak dikontrakin gimana? Nggak ada kontrakan. Ya nggak apa-apa, tapi kan juga nggak rugi. Paling cuma bayar PBB. Kan nggak terlalu besar. Bisa dipahami ya? Jadi pertama gini, saya sarankan, pahami siapa Anda untuk menentukan memang Anda cocoknya untuk apa. Oh, saya tipikalnya nggak cocok berbisnis, ya sudah. Carilah usaha-usaha yang sifatnya memang low risk, resiko rendah. Jadi menabunglah sampai target itu tercapai. Seperti itu ya. Wah, Pak, kapan beli rumah? Ya caranya jangan beli rumah, Mas. Ini saya kasih juga trik kedua. Pendapatan saya kecil, gimana saya beli rumah, Pak? Bapak Roni ngarang aja. Kalau sekarang saya beli rumah pakai KPR, udah nggak nyucuk nanti. Saya belum kerja, nanti sampai saya pensiun nggak lunas rumahnya. Caranya gini, saya dulu diajari sama saudara saya. Dia bilang gini, kalau kita nggak mampu untuk beli rumah, Mas, hari ini, beli tanah dulu, Mas. Beli tanah, nabung tanah kan dikit ya, nggak terlalu besar. Tanah skapling, kan lebih murah daripada tanah yang ada rumahnya. Beli tanah kosong skapling, nanti ada uang lagi beli tanah skapling, nanti dapat 3 kapling, Anda jual 2 kapling, Mas. Tanah yang 2 kapling itu hasil pendapatannya Anda bangun rumah. Mana nanti Anda dapat kapling, nggak usah beli tanah kan, karena sudah kapling Anda, nanti jual tak kapling tadi untuk bangun rumah. Nanti jadi 1 rumah, Anda belikan kapling lagi, nanti sampai dapat 2 rumah. Nanti 2 rumah, nanti Anda bisa jual, itu nanti bisa dapat 3 rumah. Terus seperti itu. Bisnis ini kecil resikonya. Resikonya ada nggak? Ada. Seperti tadi saya katakan kan, itu apes ya namanya. Punya tanah di tempat strategis. Anda tahu, Mas, siapa yang di depan dinding tadi, berbatasan dengan tanah tadi? Itu rumah artis. Anda bayangkan, jadi posisi strategis enggak? Strategis depannya. Di belakangnya tadi itu yang enggak enak, Mas. 3 sisi di rumah tersebut diapit oleh makam. Jadi harganya nggak laku, itu disuruh jual nggak ada laku. Itu contoh ya. Yang pertama, pahami siapa diri kita untuk buat itu. Yang kedua, ketika memang Anda memang punya jiwa entrepreneur. Nah, jadi beda ya. Kalau tadi kan yang tidak punya jiwa entrepreneur, carilah bisnis yang berisiko rendah. Ketika Anda memiliki jiwa entrepreneur, maka mulailah dari saran saya usaha dengan risiko yang ada, tapi dengan keahlian Anda yang Anda miliki. Bisa dipahami di sini maksudnya? Bisa dipahami ya? Mulailah dengan usaha itu. Tapi tak yang namanya pakai modal. Pakai modal. Sebentar. Itu dari pakai modal tersebut, Anda pernah naik pesawat, Mas Tino? Halo?
Pernah, Ya, Pak. pernah naik pesawat. Iya. Nah, Gimana Pak? Macet-macet? pernah perhatikan engine pesawat, Mas? Pernah Pak. Gimana karakter suara pesawat, Mas? Bising Pak kalau dia lagi take off. Tapi kalau udah di di atas sudah anu sih Pak. Sudah saya. Kebalikannya kan ya, pada saat mau turun. Iya Pak. Gimana kejadiannya? Kalau di take off kan dia kan bising kan Pak, kayak RPM-nya kan tinggi, jadi ketika dia mau landing tuh silent sih Pak, tergantung pilotnya mau hard landing mau soft landing. Ya, tapi biasanya saat dia mau landing juga dia biasanya mesinnya gede, Mas, karena dia harus full power engine namanya saat mau mendarat. Ini kita agak belok dikit ya ke masalah pesawat ya. Jadi saat pesawat mau take off, maka dia memang full power engine. Untuk apa? Mengubah gaya dorong pesawat menjadi gaya angkat. Maka biasanya lift pesawatnya turun ke belakang. Betul nggak? Bagian sayap itu nanti dia akan agak cenderung condong bengkok ke bawah. Untuk apa? Mengubah daya dorong mesin menjadi daya angkat. Itu fungsinya. Ketika dia akan turun juga sama. Mesin itu nanti dibuat full power juga. Kenapa? Dalam standar penerbangan, ketika mau mendarat, pesawat memang didesain untuk mendarat, sehingga saat itu pesawat mengubah gaya dorong dia menjadi gaya angkat. Anda bayangkan berapa berat pesawat tersebut, itu harus dengan tingkat angin yang rendah. Kan angin itu semakin ke atas semakin kencang kan ya. Yang pernah atau sering makan di tempat-tempat tinggi itu kan makin tinggi biasanya angin makin kencang. Betul nggak? Kok di bawah makin pelan. Padahal gaya angin itu kan tergantung ketinggian. Ketika pesawat mau turun, berarti kan anginnya rendah. Gaya angkatnya semakin rendah. Maka gaya angkat angin tadi diubah menggunakan hukum Bernoulli ya kalau di atas ya. Itu nanti ketika mau landing dia, itu diubah Mas, konversinya menggunakan dorongan mesin. Bisa dipahami Mas Tino? Bisa Pak. Nah, dia harus turun. Dan satu lagi syaratnya Mas, semua pesawat yang akan turun itu nanti didesain ketika dia gagal landing, dia harus bisa naik lagi dalam waktu yang cepat. Karena kalau enggak soalnya dia kecelakaan. Maka dia menggunakan full power engine pada saat mau turun. Oke. Analogi bisnis seperti pesawat kok menurut saya. Bisa dipahami? Kita yang modalnya kecil, dari nabung segala macam, itu bisnis itu sulit banget. Artinya nanti kalau Anda punya penghasilan 20 juta per bulan, 30 juta, itu nanti nabung 10 juta, 10 juta, 10 juta sebulan, nanti dapat 200 juta, Anda bisnis. Itu nanti naik jadi 300, 400, menyentuh angka 1M itu kok berat gitu ya. Nanti sudah 1M, itu untuk ngejar 3M pertama, itu agak berat. Nanti itu 3 miliar, nanti 5 M pertama, itu juga makin berat. Tapi ketika uang Anda 50 miliar, Mas, itu Anda batuk-batuk dapat 1 miliar. Jadi, yang di awal Anda ngotot setengah mati untuk mengejar 1M, itu karena modal kecil. Jadi, istilahnya pada saat take off tadi, Mas, Anda harus ngotot full power engine gitu ya, untuk mencapai level tertentu. Kalau Kiyosaki ngatakan, pernah dengar ahli namanya Robert Kiyosaki? Enggak pernah, Pak. Nanti ada cari ya, itu nanti ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Itu ahli untuk pengaturan income. Nah, itu nanti ketika orang sampai ke level tertentu dengan aset atau kekayaan, istilah saya tadi kekayaan ya dalam ekonomi tertentu, maka apa yang terjadi? Saving dia itu seakan-akan muncul secara otomatis dengan grafiknya yang eksponensial. Kenapa? Skala kekayaan dia itu sudah sangat ringan untuk membuat dia melejit. Jadi ibarat pesawat tadi, Mas, itu liftnya udah dinaikin lagi. Sehingga apa? Fungsi mesin itu memang full untuk mendorong pesawat, bukan mengangkat pesawat. Nah, ketika modal kita masih kecil, masih puluhan juta, itu dapat untung 2 juta, 3 juta per bulan berat. Tapi ketika modal Anda sudah misalnya 300 juta,
untung 5 juta itu lebih mudah dapatkan. Ketika uang ada 1 miliar, untung 100 juta itu mulai mudah. Terus seperti itu nanti. Sampai nanti ketika uang Anda sudah puluhan miliar, orang ngumpuli uang 1 miliar itu 2 tahun, nah Anda 1 bulan. Jadi strategi pertapnya pahami. Ya, strategi pertapnya pahami, dan Anda harus bisa memahami juga tidak semua pengusaha itu punya gaya yang sama, Mas. Punya pola pikir yang sama. Jadi menabung pun nanti Anda pahami. Ketika Anda tidak punya mindset sebagai seorang pengusaha, jadilah pegawai yang baik. Boleh punya usaha enggak? Boleh, tapi cari yang risikonya rendah. Itu kan ya. Ketika Anda punya mental untuk jadi pengusaha, pahami Mas, pengusaha itu ada beda-beda karakternya. Ada di sini yang orang tuanya angkatan apa? Tentara? Boleh sharing? Mas Tino, orang tuanya tentara atau Presiden Amerika? Presiden, Pak. Enggak, bukan tentara, Pak. Bukan tentara. Siapa yang tentara di sini? Yang orang tuanya tentara? Atau polisi? Enggak ada. Ada yang malu ngakui orang tuanya sebagai tentara atau polisi? Nah, saya balik deh. Yang aku nggak malu nanti kualat loh. Siapa di sini yang orang tuanya tentara atau polisi? Nggak ada. Awas ya, nanti kalau saya lihat disiakan ada, awas nanti. Bener nggak ada nih? Ya udah, saya percaya nggak ada ya. Di tentara itu Mas Tino, itu kan ada jenjangnya. Ada jenjangnya, betul nggak? Jadi masuk dari, kalau seorang tentara itu masuk dari level tamtama namanya. Nanti pangkatnya itu 1 balok, Mas. 1 balok, ya namanya prajurit. Dari Prada, Pratu, Praka, ya kan? Nanti dari Prada, prajurit nanti masuk naik ke kopral warna merah. Pedes pokoknya itu. Nah, itu bagian tuh bersih-bersihin taman gitu kan ya, jaga di pos, itu biasanya pangkat tadi itu. Balok atau runcing merah. Setelah dari situ nanti dia naik ke bintara, prajurit dan kopral. Itu namanya pangkatnya adalah pangkat untuk tamtama namanya. Penerimaan calon tamtama itu nanti baru kalau mereka masuk, nah itu orang nanti kalau perang itu di pasukan paling depan, Mas. Jadi mati duluan tuh nanti kalau perang, Mas. Di depan dia soalnya. Itu tamtama. Nanti setelah naik dari kopral, naik nanti ke pangkatnya kuning. Kuning itu nanti namanya apa? Mas Tino, tahu nggak? Gimana, Pak? Yang pangkat kuning ada huruf V kuning itu apa namanya? Setelah kopral. Saya nggak begitu paham sih Pak kalau yang bagian kopral, semua saya paham yang bagian perwira, Pak. Ya sudah, itu perwira loncat, Mas. Jadi kalau masuk tamtama, itu nanti kalau dia beruntung, kopral nanti naik jadi bintara, pangkatnya sersan, warnanya kuning. Sersan 2, sersan 1, sersan mayor, sersan kepala dulu, baru nanti sersan mayor. Sersan mayor itu nanti pangkat nanti dapatkan sama akmil, kadet gitu ya. Itu nanti dia pangkatnya adalah yang runcing, di atasnya ada tutupnya. Nah, itu sersan mayor nanti. Nanti dari sersan mayor, mereka nanti akan naik jadi Pelda dan Pelte, pembantu letnan 2, pembantu letnan 1. Di situ mentok Mas karirnya. Jadi kalau masuknya tamtama atau bintara, itu pangkat tertinggi adalah pembantu letnan 2 atau pembantu letnan 1. Nah, setelah dari pembantu letnan 2, pembantu letnan 1, mereka harus sekolah ke secapa namanya, sekolah calon perwira. Nah, calon perwira nanti dia tamat, maksudnya pangkat letda. Oke Mas, kalau dari letda nanya ke apa Mas? Letda? Led itu habis itu kapten. Habis ya, kapten, terus mayor, kolonel, letkol. Habis letkol itu habis itu letkol dulu baru kolonel. Letkol dulu baru kolonel. Habis dari kolonel itu saya lupa Pak. Itu ininya brigjen dulu. Brigjen, majen, habis itu legend, habis itu jenderal, habis itu panglima Pak.
Nggak bisa, panglima bukan pangkat. Iya, Panglima oke, Pak. itu Yang ya, panglima itu posisi struktural. Ya, Pak. Ya, jabatan. Itu pangkatnya paling mentok adalah jenderal. Jenderal untuk angkatan darat, marskal untuk angkatan udara, laksamana untuk angkatan laut. Oke. Apa hubungannya dengan ini? Kok larinya ke sana ya, ke pangkat ya malam ini ya? Nggak apa-apa lah ya. Pengusaha gitu, Mas. Ada pengusaha yang memang mentalnya mental bintara, Mas, atau tamtama. Apa karakternya? Dia nggak bisa berbisnis skala besar. Ketika bisnisnya skala besar, itu nanti dia stres langsung. Bisa dipahami, Mas Tino? Mas Tino tinggal di mana nih? Tinggal di mana? Jogja. Jogja. Iya. Pernah ke Solo? Pernah, Pak. Pernah minum susu segar? Pernah, Pak. Di mana? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Iya. Bentar ya, Jogja itu... Nah, pernah makan ini? Makan sop kambing Jakartanya Mang Udin, Bang Udin. Di SMA berapa tuh? Cik di Tiro. Saya belum Depan UGM. Hah? Saya belum pernah, Pak, kalau yang sop itu, sop kambing itu belum pernah. Jadi di mana? Lele mangutnya ini? Mbak Marto. Lele mangutnya Pak Bangun? Oh, itu pernah, Pak. Open kitchen kan ya? Iya, Pak. Ini gara-gara Mas Tino nih ya, jadi kita bahas makanan ya. Ini gara-gara Mas Tino nih. Oh iya, Pak, saya ini nggak Pak, nggak terlalu offset apa pembahasannya, Pak. Tapi Oh enggak Mas. Jadi masuk. Jadi gini. Enggak apa-apa. Jadi gini. Teman-teman ya, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masuk. Ini biar supaya nanti yang belum tahu jadi tahu. Kita kan sekaligus promosi, Mas. Jadi gini. Banyak usaha-usaha kaki lima yang ketika dia naik ke restoran dia bangkrut, Mas. Itu saya ingin menunjukkan ke Anda, itulah contoh pengusaha bermental bintara. Bercara pandang bintara. Jadi jangan dipaksakan. Bisa dipahami? Jadi istilahnya dia karakter bisnisnya, investasi hari ini harus panen besok. Investasi hari ini panen besok. Salah enggak? Enggak salah. Bisa kaya enggak? Bisa, Mas. Bahkan kaya banget. Bagaimana cara pengembangan dia? Dia nggak boleh membesarkan skala usaha dia. Jangan seperti itu aja. Membesarkan bagaimana? Diduplikasi. Apa maksudnya? Misalnya dia usahanya usaha pinggir jalan gitu ya. Dia buka lapak untuk susu segar. Tapi ketika maju berkembang, ya dia duplikasi usaha lapak tadi jadi 20-30. Kan gede juga. Omsetnya per hari bisa jadi puluhan juta. Tapi tidak pernah satupun dia punya restoran, Mas. Dia punya tetap namanya susu segar pinggir jalan. Kalau di Solo itu namanya susu si Jack. Itu dia punya banyak lapak. Nggak ada yang itu di rumah makan, Mas. Semuanya di pinggir jalan. Seperti itu. Itu gaya investasi, gaya bintara atau tamtama. Nanti ada gaya namanya perwira awal. Jadi bisnisnya seperti properti kelas kecil gitu ya. Anda bermain misalnya omsetnya miliaran seperti itu, tapi miliaran kecil, Mas. Kalau bisa beli hari ini paling lama 3 tahun sudah dijual lagi, harus habis. Tapi di sini mana yang orang Tangerang? Kemarin ada nggak ya Tangerang ya? Serpong? Siapa kemarin? Nggak ada juga. Kalau saya tanya pasti nggak ada. Nggak ada. Udah hilang? Udah pindah KTP? Saya Tangerang tapi bukan Serpong, Pak. Ya udahlah, Tangerang yang mana, Mas? Di kabupatennya, Pak. Ya, Kabupaten Tangerang. Pernah ke Serpong berarti kan? Pernah, Pak. Anda lahir tahun berapa, Mas? Tahun 2001. Ya, tahun 90-an, Mas. Serpong itu harganya 1 meter 1.000, Mas. 2.000. Ya, tapi hari ini bisa 10 juta, 15 juta kan ya?
per meternya. Apalagi kalau pinggir jalan raya Serpong itu, Mas. Ya kan, itu udah puluhan juta. Siapa pemiliknya? Ya pemilik tadi itu. Grupnya Modern Land, grupnya Sumarekon, ya kan, grupnya Sinarmas. Anda bayangkan, mereka beli itu tahun 90-an. Waktu itu masih dalam bentuknya kebun-kebun karet. Nggak ada orang mau beli situ. Anda bayangkan, dia butuh waktu 25 tahun untuk menyimpan uang tadi itu dari 1.000 naik menjadi 10 juta. Sekiranya Mas Andri tahu harga itu akan naik segitu, Mas mau invest nggak? Mau dong, Pak. Mau. Masalahnya benar nggak terjadi? Ya kan? Itu. Ini contoh Mas Tino, pengusaha-pengusaha kelas perwira tinggi, Mas. Dia berbisnis bukan untuk hari ini. Dia berbisnis bukan untuk 3 tahun lagi. Dia berbisnis untuk 20 tahun yang akan datang. Ini akan naik nanti, akan dibangun jalan lintas, akan dibangun. Kapan? Kapan-kapan. Wah, saya nggak punya uang. Emang itulah bisnisnya perwira tinggi. Jadi masa gini, Anda lihat posisi Anda, skala modalnya mana. Ketika Anda memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan tadi, aset tadi ya, percepatannya sekelas mana? Sekelas Bintara, atau Tamtama tadi, atau perwira awal, atau perwira tinggi. Jangan nanti salah gaya, Mas. Anda punya jiwa usaha, tapi modal Anda modal Bintara, Anda bergaya nanti perwira tinggi, bangkrut, Mas. Nggak bisa, gitu ya. Sesuaikanlah antara entrepreneur tadi nanti dengan skala kekuatan modal kita. Gitu? Bispa nanti bisa menyesuaikan. Nanti dari situ Anda bisa menyesuaikan bagaimana strategi Anda untuk nanti menggunakan kekayaan tadi untuk bermanfaat dalam usaha Anda. Baik, Pak. Terima kasih sekali. Ya, santai aja, Mas. Paling nanti yang lainnya ngantuk. Nah, dalam batasan harga, pendapatan kekayaan, urusan rumah tangga akhirnya bergantung pada apa? Preferensi dan selera. Jadi intinya di sini, preferensi itu yang bisa di otak-atik, selera bisa dikendalikan. Mas Andri, Anda senang nonton drakor kan? Ya lumayan, Pak. Nah, sekarang saya tanya, 5 tahun lalu Anda pernah kebayang nggak bahwasannya Anda senang nonton drakor? Enggak, Pak. Enggak kebayang. Nggak kebayang. Kenapa sekarang Anda jadi penggemar berat? Mungkin karena ini kali, Pak, trennya ya. Nah, Anda sadar nggak kalau itu Anda jadi korban sekarang? Anda jadi korban dari orang-orang yang mengiklankan drakor. Sebenarnya itu bukan produk drama. Di belakang itu nanti akan ada sekelompok barang yang mengikuti drakor tersebut. Dari mulai apa? Dari mulai kosmetik, dari mulai baju, dari mulai handphone, dari segala macam. Anda nggak sadar. Anda sekarang sedang digiring oleh siapa? Oleh sekelompok orang yang namanya adalah para pemasar atau marketing. Itulah tugas marketing. Untuk mengubah opini, mindset, dan preferensi orang yang awalnya tidak pelanggan tetap. Hari dulu tidak pernah terbayang Anda pernah nonton drakor, hari ini Anda menjadi penggemar berat. Itu contoh seperti itu. Mungkin sudah 10 ya. Masih Anda dikit lagi, masih banyak. Ya gini aja, nanti saya minta tambahan sekali lagi ya, di sela-sela waktu kuliahnya Pak Danu. Santai Mas Dino. Kalau misalnya mau ditambah silakan Mas Farel, kalaupun enggak masalah. Nanti Anda baca sendiri, nanti kita ketemu di ujian setelah materinya selesai. Jadi prediksi saya paling lama 2 pekan lagi kita nanti UTS ya. Nanti silakan dicari Mas Farel sama Mbak Elia ya, sama Mas Viro, kapan waktu nanti bisa untuk kita ujian PIE. Nilai saya biasanya nanti untuk nilai UTS, nilai Pak Danu nanti nilai UAS, komposisinya sama, 50-50. Gitu. Model ujian saya sederhana, pilihan berganda, benar kali 1, salah tidak dinilai. Tapi karakternya adalah close book dan harus open kamera. Nanti ujiannya menggunakan online, Google Form seperti itu.
Nanti Anda tinggal saya berikan linknya di jam tertentu, nanti akan saya close responnya di jam tertentu. Jadi jangan pernah coba-coba terlambat kalau nanti Anda tidak mau, tidak bisa submit nilai, submit jawaban. Karena nanti itu timingnya by Google. Nanti kalau bisa ngelobi Google lah, jangan ngelobi saya gitu. Baik, terima kasih atas kesediaannya mendengarkan cerita-cerita saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesan saya ke Anda, ambil yang baik-baik, jangan diambil yang buruk-buruk gitu ya. Yang jelek-jelek disimpan aja, jangan dipakai. Dan mohon maaf juga atas kesalahan selama ini, kurangan saya. Dan terima kasih banyak Bu Reni udah menemani saya ya, sepanjang kuliah ekonomi mikro ini. Mudah-mudahan nanti bisa inilah dimanfaatkan Bu ya untuk teman-teman. Pasti bermanfaat. Aktivitas di masa yang akan datang. Demikian, nanti saya tunggu aja dari Mas Farel dan teman-teman koordinator apakah mau tambahan atau tidak. Kalaupun tidak, nggak masalah, cukupkan di sini. Nanti slide-nya udah diterima semua kan Mas ya? Udah lengkap ya? Sudah saya bagi Pak. Oke, baik. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak. Wassalamualaikum. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Recording stopped. Ya, terima kasih.